Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurbaiti dari tingkat 2 D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Saya di sini akan membahas tentang patofisiologi difteri, rabies, dan tetanus. Saya akan memulai dari patofisiologi difteri. Menempelnya Floribacterium diphtheria pada sel epitel mukosa merupakan dasar dari patofisiologi difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotosin dan endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti perusakan jaringan dan nekrosis. Toksin CD mempunyai kapasitas invasif yang kecil tetapi mempunyai efek lokal dan sistematik. Toksin dari CD mempunyai dua subunit, yaitu subunit A dan B. Subunit A mempunyai efek inhibisi terhadap sintesis protein, sedangkan subunit B yang menempel pada reseptornya akan mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel sehingga merubah fungsi normal sebuah sel. Yang kedua ada patofisiologi rabies. Patofisiologi rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran. Replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada bagian sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Patogenesis rabies diawali dengan penyebaran virus rabies melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat atau yang bisa disebut SSP. Pembelahan virus di SSP serta penyebaran melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel saraf seperti kelenjar ludah. Setelah virus masuk ke badan, virus rabies dapat membelah di sel otot rangka dan menginfeksi serabut otot. Virus juga dapat menginfeksi serabut saraf sekitar otot yang terinfeksi dan bergerak ke SSP melalui akson yang menghubungkan neuron yang berdekatan. Replikasi virus umumnya menjadi di neuron, namun dapat pula ditemukan di sel glia. Virus dapat ditemukan di ganglia dorsal dalam kurun 60-70 jam pasca inokulasi sebelum akhirnya menuju neuron saraf spinal. Terdapat bukti keterlibatan taut neuromuskuler pada invasi virus terhadap neuron, dan hambatan pada reseptor asetilkolin dapat menghambat perlekatan virus. Namun juga ditemukan adanya bukti bahwa rabies dapat masuk ke neuron yang tak mengekspresikan reseptor asetilkolin, sehingga terdapat indikasi bahwa ada peran reseptor selain asetilkolin dalam masuknya virus rabies ke dalam neuron. Virus rabies bereplikasi lokal sebelum menginfeksi sel saraf. Itulah sebabnya pemberian imunoglobulin antirabies dan imunisasi aktif dapat membantu mengurangi penyebaran virus ke sel saraf sehingga mencegah terjadinya manifestasi penyakit. Adanya temuan kadar virus yang tinggi di kelenjar ludah membuktikan bahwa terdapat kemungkinan replikasi virus yang tinggi di kelenjar ludah. Mekanisme kerusakan SSP oleh virus rabies masih belum diketahui dengan pasti. Namun, gangguan transmisi saraf dan sistem opioid endogen serta peningkatan produksi oksida nitrat atau NO oleh virus rabies mengisyaratkan adanya proses eksitotoksisitas. Selain itu, infeksi virus rabies juga berhubungan dengan apoptosis limfosit T dan diduga menyebabkan kegagalan sistem imun dalam mengendalikan penyakit. Namun keterkaitan antara keduanya masih perlu dipelajari lebih lanjut. Yang ketiga, patofisiologi tetanus dimulai dengan masuknya spora bakteri Clostridium tetani melalui luka sebagai port di entry. Luka tusuk
Jaringan nekrotik dan luka yang terinfeksi merupakan luka yang lebih beresiko menimbulkan tetanus. Pada luka-luka tersebut, tercipta kondisi anaerob yang kemudian menjadi lingkungan optimal bagi proses germinasi, atau spora berubah menjadi bentuk vegetatif, dan multiplikasi bakteri Clostridium tetani. Pada proses tersebut, bakteri Clostridium tetani akan memproduksi dua jenis toksin, yaitu tetanospasmi dan tetanolisin. Cara masuknya spora ini melalui luka-luka yang terkontaminasi, antara lain luka tusuk oleh besi, luka bakar, luka lecet, otitis media, infeksi gigi, ulkus kulit yang kronis, abortus, tali pusat. Kadang-kadang luka tersebut hampir tak terlihat. Bila keadaan menguntungkan, di mana tempat luka tersebut menjadi hipaerob sampai anaerob disertai terdapatnya jaringan nekrotis, leukosit yang mati, benda-benda asing, maka spora berubah menjadi vegetatif yang kemudian berkembang. Tetanolisin tidak berhubungan dengan patogenesis penyakit. Tetanospasmi atau secara umum disebut toksin tetanus adalah neurotoksin yang mengakibatkan manifestasi dari penyakit tersebut. Tetanospasmi masuk ke susunan saraf pusat melalui otot, di mana terdapat suasana anaerobik yang memungkinkan Clostridium tetani untuk hidup dan memproduksi toksin. Lalu setelah masuk ke susunan saraf perifer, toksin akan ditransportasikan secara retrograd menuju saraf presinaptik, di mana toksin tersebut bekerja. Toksin tersebut akan menghambat pelepasan neurotransmitter inhibisi dan secara efektif menghambat inhibisi sinyal interneuron. Tetapi khususnya toksin tersebut menghambat pengeluaran gamma amino butyric acid atau GABA yang spesifik menginhibisi neuron motorik. Hal tersebut akan mengakibatkan aktivitas tidak terregulasi dalam sistem saraf motorik. Tetanospasmi tidak mempengaruhi sistem saraf simpatis pada kasus yang berat, sehingga terjadi overaktivitas simpatis berupa hipertensi yang labil, takikardi, keringat yang berlebihan, dan meningkatnya ekskresi katekolamin dalam urin. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskuler. Tetanospasmi yang terikat pada jaringan saraf sudah tidak dapat dinetralisirkan lagi oleh antitoksin tetanus. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.